Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Angelina dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Saat ini saya akan memenuhi video untuk mata kuliah Etiquette and Communication Skill dengan dosen Miss Henilia Yulita, SEMM MIKOM. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Karin Angelina dalam acara seputar berita edisi Jumat 27 Mei 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan yang terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Di tengah pandemi yang masih belum selesai, bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan segelintir pertanyaan seperti pandemi ini tidak akan berakhir dengan cepat. Ketika Presiden Republik Indonesia mencetuskan bahwa era new normal sebagai sebuah tahapan baru dimulainya kehidupan di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Tentunya dengan berbagai aturan protokol kesehatan yang wajib diikuti seluruh masyarakat. Maka idealnya adalah bagaimana institusi pendidikan formal seperti sekolah ataupun berbagai universitas bisa tetap menjalankan fungsinya dengan segala keterbatasan yang ada. Maka dari itu, dapat dipastikan sektor pendidikan akan mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satunya di mana para pendidik harus dapat membuktikan mampu secara cepat beradaptasi dengan lingkungan yang mengharuskan mereka mengajar dan berinteraksi dengan para siswa-siswanya melalui media online. Pendidikan saat ini telah memasuki era new normal, di mana memiliki kebiasaan baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti belajar secara daring ataupun online, sehingga mau tidak mau melaksanakan pendidikan secara jarak jauh. Padahal sebelumnya sekolah dan berbagai universitas menghindari menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sebab merasa tidak memiliki dukungan yang cukup. Banyak pun orang tua yang sebelumnya menitipkan sebagian besar tanggung jawab pendidikan anaknya kepada para pendidik. Memasuki new normal juga, beberapa daerah menyambut rencana itu dengan beragam. Daerah-daerah yang kondisinya dinilai sudah hijau menyatakan siap membuka pembelajaran tatap muka. Sementara di daerah yang masih terkategori kuning atau merah, sangat tegas menyatakan penundaan dan memilih opsi untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang biasa kita sebut belajar daring. Dunia pendidikan di Indonesia memiliki sejumlah tantangan akibat adanya pandemi. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dituntut bersikap adaptif terhadap transformasi yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan, pandemi seperti ini membawa angin perubahan yang menuntut revolusi mental dari umat manusia pada segala lini usia di dunia, khususnya di Indonesia. Lebih khusus lagi para pemangku kependidikan di Indonesia. Berikut cuplikan wawancara bersama salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor sekaligus guru les private TK, SD, SMP. Halo Kakak, selamat siang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Karin Angelina. Saya dari mahasiswa Universitas Bunda Mulia semester 4. Kakak sebagai narasumber saya untuk saya wawancara di mata kuliah Etiquette and Communication Skill. Sebelumnya nih Kak, aku mau tahu dulu dong nama Kakak siapa, boleh perkenalan dulu gak Kak? Ya, boleh. Halo Karin, kenalin nama aku Selin. Aku dari IPB, aku mahasiswa tingkat akhir, dan aku juga selain sebagai mahasiswa, aku juga sebagai guru les. Berarti kakak sekarang masih mahasiswa semester akhir ya kak ya, magang dan sekaligus Ya. guru les. Iya, benar Karin. Mungkin bisa aku mulai aja ya kayak wawancaranya.
Oke, Iya, boleh, boleh. yang pertama nih Kak, apakah ada banyak perubahan menjadi mahasiswa sekaligus guru les private di masa era new normal seperti ini, Kak? Iya, untuk perubahannya sih pasti ada ya, yang kita rasain juga pasti banyak gitu. Karena kan sebelumnya juga, sebelum masa pandemi, tentu kita nggak lebih aware, kita juga nggak terlalu memerhatikan untuk social distancing gitu. Tapi setelah masa pandemi ini jujur juga kita harus lebih protek lagi, kita juga harus perhatiin prokes juga gitu, yang baik yang gimana gitu. Dan juga ini juga menjadi salah satu kekhawatiran juga gitu buat orang tua juga gitu kan, gimana di masa pandemi ini juga harus memikirkan apakah anak-anak mereka mau tetap dileskan atau mereka memutuskan untuk belajar sendiri di rumah. Jadi ya pasti adalah perubahan yang dirasain gitu sama masa pandemi ini. Oke, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kakak bagaimana sih sebelumnya menyesuaikan masa pandemi di era new normal seperti ini sebagai mahasiswa dan juga, menyesuaikan sebagai guru les privat? Ya, untuk menyesuaikannya pasti ya balik lagi, itu juga aku harus mikir-mikir juga gitu untuk menyesuaikannya. Jadi ya di satu sisi karena aku juga mahasiswa tingkat akhir ya, jadi gak mudah juga gitu untuk menyesuaikannya gitu. Apalagi kan yang juga berdampak sama pendidikan aku juga gitu ya, yang harus metode pembelajaran secara online gitu. Jadi ya, aku juga harus nyesuaiin waktu aku gitu, aku harus ngatur lagi waktunya gimana untuk aku juga bisa nyeimbangin antara pendidikan aku sama pekerjaan aku sebagai guru les gitu. Jadi ya, aku harus rombak lagi jadwal lesnya seperti apa yang baik dan yang buat aku juga bisa ke-handle gitu. Dan aku juga harus ubah lagi juga gimana nih nerapin cara lesnya ini agar ya bisa tetap terlaksana gitu meskipun online. Dan aku juga harus ngobrol lagi dan diskusi lagi gitu sama orang tua murid-murid tes aku juga gitu, untuk baiknya buat mereka juga bagaimana gitu. Oke, baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak, bagaimana Kakak mensikapi kondisi era new normal seperti ini sebagai mahasiswa tingkat akhir? Dan bagaimana sih Kakak beradaptasi mengajar murid-murid Kakak secara daring? Ya, untuk mensikapinya ya kondisi era new normal ini pastinya mau nggak mau kita juga harus tetap jalani, tetap hadapin aktivitas kita juga gitu kan. Nah, jadi ya aku mensikapinya ya udah aku ya tetap lakuin tanggung jawab aku karena nggak bisa aja dong masa karena kondisi ini aku lepas gitu. Nah, jadi aku tetap jalanin semampu aku juga gitu. Dan untuk beradaptasinya juga pasti juga aku butuh proses ya untuk adaptasi. Dan untuk adaptasinya tentu harus dari aku, jika sebagai guru les mereka tentu harus dari diri aku sendiri juga dong, aku yang harus adaptasi. Jadi aku belajar untuk diri aku bisa adaptasi terlebih dahulu, baru aku juga menetapkan metode pembelajarannya ke murid-murid kelas aku supaya mereka juga bisa beradaptasi. Dengan salah satunya aku menerapkan metode di mana pembelajarannya itu diusahakan gak membosankan dan membuat justru murid-murid itu semakin semangat gitu. Jadi ya aku berusaha untuk buat diri aku sendiri dulu yang adaptasi, baru aku bisa terapin ke murid-murid kelas aku. Oke, Kak. Wah, sepertinya menarik ya, Kak, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, perbedaan paling signifikan belajar mengajar secara online dibandingkan dengan tatap muka? Iya, untuk perbedaan yang paling signifikan sih pasti ada sih. Kalau dari belajar secara online pasti kita nggak bisa tatap muka secara langsung, dan aku juga nggak bisa ngasih materi atau mengajari mereka secara langsung apa yang mereka nggak tahu atau mereka punya pertanyaan. Dan kalau secara online mungkin bisa disalahartikan gitu pertanyaan mereka gitu. Tapi kalau secara onsite gitu, aku bisa tahu, oh ini loh yang mereka nggak tahu gitu, dan aku bisa bisa ngasih tahu secara langsung gitu, dan mereka juga bisa nangkepnya lebih mudah gitu, lebih gampang. Dan kalau misalkan secara online pun, jadi interaksi aku sama murid-murid aku juga jujur ya kurang fleksibel sih. Tapi ya usahakan aku
mencoba untuk mengerti mereka gitu. Jadi ya itu sih, interaksi dan komunikasinya mungkin kurang fleksibel ya kalau secara online gitu. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak, ya. Eh, apakah ada kendala yang dirasakan saat proses pembelajaran secara daring maupun Kakak mengajar secara daring kepada murid-murid Kakak? Untuk kendala ya, untuk kendala ya pasti ada ya, terutama itu di waktu. Jujur karena aku, masih sebagai mahasiswa, gak mudah juga gitu untuk mengatur waktu gitu. Jadi aku harus pintar-pintar membagi waktu aku dengan aku sebagai mahasiswa dan tanggung jawab aku sebagai guru les gitu. Jadi ya diusahakan aku untuk bisa memanajemen waktu aku juga gitu, kendalanya juga di situ. Dan selain itu juga karena mungkin terkadang kan kalau kita mengajar gitu, terkadang apa yang ditangkap murid sama apa yang kita berikan gitu, terkadang kan mungkin bisa salah tangkap gitu sama muridnya gitu. Jadi ya paling kendalanya ya aku harus lebih ekstrak, apa ya, memberikan tenaga aku buat mereka, aku juga harus lebih kayak yang mereka nggak ketahui, aku ya harus kasih tahu. Jadi waktunya lebih banyak yang aku keluarkan gitu jika secara online gitu. Karena aku mau ya anak-anak murid aku juga mereka mengerti apa yang materi aku kasih ke mereka, pengajaran yang aku kasih ke mereka gitu. Oke, Kak. Berarti Kakak kan masih mahasiswa tingkat akhir ya, Kak, ya? Berarti Mhm. sekarang lagi magang juga ya, Kak, ya? Iya, untuk, sekarang-sekarang aku lagi magang cuman, eee, puji Tuhannya udah selesai. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apa aja dampak yang akan didapatkan dari proses pembelajaran daring seperti ini? Apalagi kan Kakak sebagai mahasiswa dan juga sebagai guru les. Iya, untuk dampaknya ya, pasti dampaknya ada baik, ada enggaknya gitu. Nah, dampak positifnya yang aku bisa dapatin gitu dan mungkin murid-murid aku juga merasakan dampaknya ya, kita di sini sama-sama belajar memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi ya kita juga bisa, nggak buta teknologi gitu, tapi kita juga bisa berkembang di dalam teknologi gitu. Tapi untuk dampak negatifnya mungkin ya itu balik lagi ya, karena suasana belajar secara online sama secara onsite itu pasti kan berbeda gitu. Jadi ya dampak negatifnya mungkin banyak kondisi lingkungan di sekitar mereka yang mungkin aku nggak tahu gitu, yang bisa jadi yang nggak membuat mereka kondusif dalam belajarnya, jadi bisa mengganggu konsentrasi mereka juga. Ya itu juga menjadi salah satu dampak negatif karena di satu sisi mereka bisa terpengaruh gitu sama lingkungan mereka dan akhirnya mereka juga bisa hilang motivasi semangat gitu karena ya nggak ada interaksi secara nyata, secara real gitu kan. Kalau misalkan onsite dan secara tatap muka kan mereka juga bisa tetap fokus, konsentrasi gitu karena suasananya mendukung gitu. Jadi itu sih dampak ya yang dirasain sama aku dan mungkin murid-murid aku rasain. Wawancara kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kakak karena telah bersedia menjadi narasumber aku dan juga maaf sekiranya kalau ada kesalahan kata dari aku dan maaf kalau mengganggu waktu Kakak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Karin Angelina dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.